masih membahas seputar sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu min syurutil jamaati, beberapa masalah dari syarat berjamaah. Maksudnya tentang syarat-syarat berjamaah itu ada beberapa masalah yang penting ya. Di sini ada 5 masalah. Yang pertama, al-babul mughlaqu fil masjidi la yadur. Pintu yang tertutup atau terkunci ya, pintu masjid yang tertutup atau terkunci itu hukumnya la yadur, tidak berbahaya. Maksud tidak bahaya di sini bukan tidak bahaya dari maling ya. Tidak bahaya maksudnya apa? Tidak menghalangi sahnya sholat jamaah gitu maksudnya ya. Jadi istilah tidak madar, tidak bahaya, tidak madarat ya, maksudnya tidak sampai menghalangi sahnya sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat nih di masjid ya, masjidnya ada pintu, pintunya itu tertutup, kita sholat di belakang pintu, tapi kita tahu perpindahan rukun imam ya. Apakah sholat kita sah berjamaah dengan imam itu? Sah, meskipun pintunya tertutup. Yang penting sama-sama di dalam masjid. Yang jadi masalah itu musammar, pintu yang dipaku. Itu baru nggak boleh ya, mencegah kesahan sholat. Kenapa dibahas masalah pintu yang dipaku atau yang ditutup atau yang dikunci? Karena sudah kita bahas kan, bahwa jika sholat berjamaah imam dan makmum di masjid itu kan, makmum boleh di mana saja asalkan seandainya makmum berjalan menuju imam dia akan sampai ya, meskipun dengan cara in'itaf dan izwirar. Apa in'itaf? Menyampingkan Ka'bah, izwirar membelakangi Ka'bah, itu nggak jadi masalah. Cuman kan berarti tidak ada penghalang dong, tidak ada dinding penghalang ya, meskipun dari kanan, kiri ataupun belakang ya. Bagaimana kalau ada pintunya tertutup? Dikatakan tadi nggak apa-apa ya, meskipun beneran ditutup bahkan dikunci nggak apa-apa, asalkan pintunya jangan dipaku. Kalau paku kan paten tuh, nggak bisa dibuka, letak itu berbahaya. Nah, kemudian masalah yang kedua, iza kana bainahuma hailun yamna'ul murara fayadur. Jika antara imam dengan makmum ada hail, penghalang ya, dan penghalang itu mencegah makmum bisa sampai ke imam. Seperti apa? Kaca di masjid ya. Seperti ada kaca di masjid, bukan jendela, kaca tuh. Atau jendela ya yang ada kacanya tidak terbuka, atau jendela terbuka tapi tidak sampai bawah. Nah, kita ambil kaca sajalah. Seperti ada kaca di masjid ya. Seseorang sholat di belakang kaca itu, dia bisa melihat gerakan imam, bahkan dia kedengar suara imam. Cuman untuk sampai ke imam dia terhalang oleh kaca atau jendela, tidak ada jalan tembus untuk sampai ke imam. Ini juga sama berbahaya, ya. Nah, wa in alimal ma'mum intiqalati imamih, meskipun makmum mengetahui perpindahan rukun imam, meskipun kenapa? Ada hail penghalang. Apa itu penghalangnya? Zujaj, kaca atau jendela ya. Misalnya ini masjid. Nah, ini ada pintu ya. Cuman kalau keluar ke sini jadi bukan masjid ini. Nah, di sini ada kaca, seseorang sholat di sini, ini masih masjid ya. Ini masih masjid. Mana? Ayo kita ilustrasi saja biar jelas. Apa ini masjid? Ada pintu sini. Nah, ini juga masih masjid ya. Ini bukan wakaf ya, bukan wakaf. Ini wakaf, ini wakaf, ini wakaf. Pintunya ada di sini. Ini kaca jendela. Ini juga sama. Nah, orang yang sholatnya di sini, ini masjid kan? Masjid sampai sini ya.
dia bisa melihat imam yang ada di sini karena ada kaca tembus, atau sholat yang di sini dia ada kaca di sini. Tapi dia kan tidak bisa sampai ke imam kecuali lewat pintu yang sebelah sini. Sedangkan ini bukan masjid, bukan wakaf. Ya, meskipun dia itu tapi sudah ketahuan ini bukan wakaf, tanah biasa, maka hukum yang sholat di sini ataupun di sini tidak sah. Meskipun dia melihat imam, ya dari jendela kelihatan. Kenapa? Ada penghalang. Seandainya dia jalan lewat ke sini, maka dia harus ketika lewat pintu menyampaikan kiblat in'itob. Sedangkan kalau dari luar masjid ke masjid itu tidak boleh in'itob, harus tetap tegak ke depan menghadap ke kiblat. Dan itu kan tidak mungkin. Maka yang sholat di sini dan di sini itu dikatakan tidak sah. Kenapa? Ada penghalang. Nah, kalau masjid At-Taqwa kan gini berarti ya. Ya kan? Itu. Nah, kalau lah gini. Nah, ini masjid bukan ini? Wakaf semua ya. Berarti yang sholat di sini kan suka ada tuh maghrib ya. Isya di sini sholat, sini. Ya. Sah nggak tuh? Sah. Meskipun jendelanya ditutup, meskipun pintunya ngapain jendela dibuka? Tutup aja nggak apa-apa. Ya, suka asal ada jendela dibuka, nggak apa-apa ditutup aja. Kenapa? Karena ini kan masih masjid. Ya, jadi kalaupun dia harus datang berjalan ke imam, dia menyampaikan kiblat, nggak apa-apa. Ketika jalan ke sini membelakangi kiblat nggak apa-apa, karena statusnya masih masjid. Cuma kalau di tutup, kadang makmum di luar itu kalau imamnya nggak pakai mic, nggak kedengeran. Kan makmum yang di sini bisa melihat kan gerakan makmum yang di sini. Iya, paling lihat itu. Ah, itu cukup. Ya, jadi kan melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam, mengetahui gerakan imam atau mengetahui gerakan makmum yang melihat gerakan imam. Ya, iya. Tadi itu harus ada tangga, dan tangganya di dalam wakaf masjid itu. Nah. Itu kalau di musola gimana? Udah tahu tak musola nggak bisa? Beda. Beda. Nah, ini musola, anggap musola ya. Musola nih, musola. Imam di sini. Yang sholat di sini nggak sah. Yang sholat nggak sah, meskipun jendela dibuka. Mana yang sah? Nih, yang nyambung ke sini terus sah ini. Terus sah. Yang di sini nggak sah nih musola. Oh, iya. Harus ke belakang. Iya, harus ke belakang. Terus ke belakang. Nyambung. Kalau ini nggak sah. Padahal kan secara logika ya. Yang di sini dengan kan lebih dekat di sini. Maka dia tahu kan ada jendela sini gerakan imam, tapi secara pikir nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak bisa sampai ke imam kecuali dengan membelakangi kiblat. Sedangkan itu bukan di masjid, maka nggak boleh. Musola. Baik. Masalah yang ketiga, la tushtaratur ru'yatu dakhilal masjid, tidak disyaratkan melihat imam di masjid. Tuh, jadi kalau sholatnya sama-sama di masjid, imam dan makmum, ini makmum tidak wajib bisa melihat imam, atau tidak wajib bisa melihat makmum yang melihat imam. Cukup si makmum itu tahu perpindahan rukun imam, baik dengan mendengar atau dengan melihat, lebih utama. Yang penting tahu perpindahan rukun imam. Syarat yang masalah yang keempat, la yadurru takhallulus syari'i bainal imami wal ma'mumi, tidak berbahaya antara imam dan makmum dihalangi oleh jalan, baik jalan kecil atau jalan besar. Nah, misalnya nih, ya ini masjid, misalnya ini masjid, ya ini mushola, ini masjid ya misalnya. Coba lagi ya, masjid. Imam di sini, jamaahnya banyak, sampai ke sini juga masjid, banyak terus banyak, sampai nyambung nih barisan sini nih, terus nyambung, ada jalan nih, nggak dipakai jalan yang di sini nyambung makmum berikutnya. Apakah ini jalan menghalangi berjamaah? Tidak. Tuh kayak sholat di mana? Kayak ini masjid di Pemborongan misalnya tuh, membludak jamaah sampai keluar, jalan kepake, ada jalan yang di
biarkan, ya tidak dipakai supaya bisa lewat mobil atau motor, itu tidak menghalangi sahnya berjamaah. Jadi jalan raya atau jalan kecil atau jalan kampung itu tidak menjadi penghalang sahnya jamaah. Jadi kalau antara makmum dengan makmum yang lain dihalangi oleh jalan, nggak apa-apa. Atau antara imam dengan makmum dihalangi oleh jalan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagaimana kalau dihalangi oleh sungai yang besar? Ya, oleh sungai yang besar. Anggaplah ini sungai. Ini sholat jamaah. Nyambung sampai sini makmumnya nih. Ini sungai. Apakah yang di sini tetap sah? Tetap sah. Tidak berbahaya. Begitu pula masalah sungai yang besar. Walal bahru baina sapinataini, begitu pula laut ya di antara dua perahu itu tidak menjadi penghalang juga ya. Ini perahu misalnya, perahu. Ini sholat imam di sini, makmum. Di sini makmum semua, dihalangi oleh lautan. Apakah sah jamaah yang di sini? Sah. Ya. Kapan itu terjadi? Seandainya kalau ada perang laut nanti ya, atau ngebesan ke Lampung, setaman Cikande, nyewa kapal feri. Misalnya ada orang kaya, misalnya udah seluruh warga Taman Cikande 10 RT saya undang semua ke Lampung ngebesan. Saya sewa 3 kapal feri misalnya. Nah itu, kebetulan itu ya ada masalah di tengah lautan Selat Sunda itu misalnya ada masalah. Akhirnya harus melaksanakan sholat di atas kapal. Dilaksanakanlah berjamaah seperti ini. Apakah sah? Sah. Seandainya, tapi kayaknya nggak bakalan. Nggak bakalan. Ya. Tapi itu terjadi di masa peperangan zaman dulu ya, yang zaman para wali itu kan, yang masya Allah jamaahnya nggak pernah terputus, zaman para sahabat. Ya. Masalah yang kelima, idza kana al-ma'mumu fil 'ulwi wal imamu fil asfali awil aksu usturitatis syurutul madiyatu li sihhatil jama'ati 'alal mu'tamadi. Apabila makmum di atas, imam di bawah, atau imam di atas, makmum di bawah, maka untuk sah sholat berjamaahnya mereka harus memenuhi syarat jamaah yang telah lewat. Syarat jamaah ada berapa kemarin tuh? Ada berapa? Ada 4 ya, ada 6. Ditambah dengan syarat yang sebelumnya, itu totalin aja semuanya ada berapa itu ya. Nah itu sama aja, jadi imam sholat di atas, makmum di bawah, imam di bawah, makmum di atas. Syarat jamaahnya sama ya, di antaranya harus tahu perpindahan rukun imam ya. Kemudian kalau di luar masjid berarti tidak boleh lebih dari 300 hasta ya. Kemudian makmum tidak boleh lebih depan daripada imam dan seterusnya. Harus niat berjamaah bagi makmum dan seterusnya. Tidak ada tambahan lain. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, jika imam di atas, makmum di bawah, atau makmum di atas, imam di bawah, atau sebaliknya, ada satu syarat tambahan. Menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i itu muhadzatu ahadihima lil akhari bihaitsu idza masyal asfalu ila jihatil ala ma'a fardin tidali qamatihi la asaba bi ra'sihi qadamail a'la. Nah, syaratnya itu yang tambahannya nih menurut sebagian ulama, seandainya imam di atas, makmum di bawah, ini harus sejajar. Dan istilah sejajar itu seandainya makmum ini jalan ke atas, maka kepala makmum nyundul kaki imam, seandainya jika jalan itu. Atau makmum di atas, imam di bawah. Nah, ini juga harus sejajar. Seandainya makmum yang di atas turun ke bawah, maka kaki makmum kena kepala imam, sejajar. Waduh, repot ngukurnya sejajar. Ya, itu kan
sebagai tambahan wawasan saja. Ada satu pendapat, berarti kan pendapat yang tidak kuat. Yang kuat udah syarat yang udah lewat aja, nggak usah ada penambahan lagi. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i harus sejajar antara imam dengan makmum. Jika makmum di atas, imam di bawah atau sebaliknya. Tapi hadza fi ghairil masjidi. Tambahan syarat ini menurut sebagian ulama itu hanya berlaku jika bukan di masjid. Misalnya seorang punya rumah tingkat, imam sholat di atas, makmum sholat di bawah, ya, maka harus sejajar. Seandainya jalan ke atas, maka kepalanya terkena kaki yang di atas. Seandainya, ya. Artinya kan jalannya kan gini, ya, jurus ke atas. Jadi fikih itu banyak seandainya. Dalam masalah air kan dia banyak pengandaian juga. Ya. Nah, tapi itu menurut sebagian ulama dan itu berlaku di selain masjid. Bagaimana kalau di masjid? Amma fil masjidi fala yushtaratu dzalika 'alal ghalain. Adapun jika di masjid tidak berlaku syarat yang tadi. Menurut pendapat ulama yang manapun enggak berlaku. Jadi kalau di masjid imam di atas, imam di bawah, ya tetap dengan syarat yang sudah lewat saja yang berlaku, enggak ada tambahan lain. Itu masalahnya. Kita lanjut. A'zaru takhallufil ma'mumi anil imam. Uzur-uzur makmum tertinggal dari imam. Ya. Di dalam sholat berjamaah kan salah satu syaratnya makmum tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh tertinggal dari imam dengan 2 rukun ya. Jika tertinggal 2 rukun dari imam kan sholatnya batal. Atau mendahului imam 2 rukun, sholatnya tidak sah juga. Paham ya? Baik. Tapi ada beberapa kasus yang disebut dengan uzur. Makmum boleh tertinggal dari imam. Istilah boleh dimaafkan. Maksudnya tidak sampai sholat makmum itu tidak sah karena tertinggal oleh imam 2 rukun bahkan lebih. Dalam berapa kasus itu berlaku? Si makmum tertinggal dari imam, ya, dalam 2 rukun, bahkan dalam 3 rukun itu dimaafkan. Di dalam mazhab Syafi'i ada 9 masalah. Ada 9 masalah yang disebut uzur makmum tertinggal dari imam. Ya. Yu'zarul ma'mumu fi takhallufi an imamihi bisalasati arkanin tawilatin fi tis'i halatin. Makmum tertinggal dari imam, tertinggal 3 rukun yang panjang. Itu dimaafkan di dalam 9 masalah. Ya, padahal kan tertinggal 2 rukun saja kan berbahaya. Ini malah tertinggalnya 3 rukun dari imam tapi dimaafkan. Itu berlaku dalam 9 hal. Maka disebut uzur. Jadi uzur itu sesuatu yang menyebabkan kita dimaafkan karena melakukan kesalahan. Makmum salah dia, tertinggal dari imam, bahkan sampai 3 rukun tertinggal. Cuma dalam 9 kasus, dalam 9 kondisi itu dimaafkan. Yang pertama, iza kana al-ma'mumu bati'al qira'ati li ajzin khalqiyyin. Apabila makmum bacaannya lambat karena bawaannya. Memang orangnya kayak gitu, dia mah nggak bisa ngomong cepat, lambat dia mah. Ya. Jadi kalau baca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa dicepetin. Ada kan orang itu, itu nggak bisa cepet, lambat ngomongnya. Kayak sinetron apa tuh ya? Orang-orang dagang itu juga. Enggak, ada tuh sinetron apa, Bu? Ya. Bukan Kamu Nangis. Yang ngomongnya mau kemana? Film apa itu? Ojek pengkolan. Nah, itu contohnya tuh orang yang nggak bisa cepet ngomongnya, lambat terus. Ada. Kalau normalnya kan orang bisa ngontrol ya, bisa lambat, bisa cepet, ya. Ini orang nggak bisa cepet, lambat tuh ngomongnya. Ya. Haji malam Rabu jadi enggak bisa disebut.
lambat. Itu karena memang bawaannya kayak gitu. Ajzin khalqiyin, kelemahan bawaan semenjak lahir mah kayak gitu. Baik. Jadi orang yang memang bacaannya lambat, makmum ya, yang bacaannya lambat karena bawaan sejak lahir, bawaan sejak kecil. Nah, itu dimaafkan kan? Bawaan norok ya, bawaan dari kecil udah kayak gitu udah. Gimana lagi itu nggak bisa dirubah? Nah, itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Cuman gini, ada apa namanya? Ada aturannya juga. Ya, saya jelaskan aturan dari awalnya ya. Jadi ketika menyebutkan yang 9 itu sudah tahu semuanya. Dimaafkan di sini dalam 3 rukun yang panjang. 1 ruku, yang kedua sujud yang pertama, yang ketiga sujud yang kedua. Itu rukun yang panjang. Berarti i'tidal tidak dihitung, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung, karena itu rukun yang pendek. Ya, berarti yang dianggap rukun panjang itu 3 tadi apa? Ruku', sujud pertama, sujud kedua. Saya contohkan. Seorang imam bacaannya normal, tapi makmum bacanya lambat. Ya, imam sudah sampai waladhdallin, dia tahu, makmum tahu, saya ini kalau baca setelah amin pasti nggak kekejar, maka dia bacanya bareng dengan imam. Barang pun tertinggal juga. Imam sudah waladhdallin, dia masih alhamdulillah. Imam baca surat, dia baru ar-rahman. Sekarang imam ruku, Allahu akbar, dia baru sampai maliki yaumiddin. Nah, apakah ngikutin ruku atau teruskan Fatihah? Teruskan Fatihahnya. Fatihahnya teruskan. Ya, teruskan. Imam ruku, sekarang dia bangun, sami'allahu liman hamidah, ketinggal 1 rukun tuh. Si makmum baru sampai bangun, iyyaka na'budu. Imam sekarang sujud, Allahu akbar. Si makmum baru sampai wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, tapi ada tuh masyaallah kayak gitu. Sekarang imam bangun dari sujud yang pertama, Allahu akbar, udah ketinggalan berapa rukun tuh? 2. I'tidal nggak dihitung. Si makmum baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Imam sujud yang kedua, Allahu akbar. Nah, udah mulai ketinggalan, udah mulai mau ketinggalan 3 rukun nih. Ketika si imam bangun dari sujud yang kedua, makmum misalnya belum selesai nih, baca Fatihah baru sampai mana ya? Ghairil maghdubi. Imam udah bangun nih dari sujud yang kedua, maka si makmum punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia teruskan sholat sendiri, artinya niat mufaraqah, lanjutkan sendiri sholatnya sampai selesai, keluar dari jamaah, niat sholat sendiri. Pilihan yang kedua, makmum ngikutin imam. Maksudnya apa? Kalau imam posisinya di rakaat kedua, berarti bangun dari sujud kedua dia tasyahud. Makmum ya, selesai Fatihahnya dia langsung tasyahud, ikutin imam. Berarti makmum ketinggal 1 rakaat. Atau dalam rakaat yang ketiga misalnya, berarti imam ketika sujud yang kedua selesai, dia bangun berdiri, makmum lanjutkan berdirinya, ngikutin imam. Nanti setelah salam, makmum nambah 1 rakaat. Itu pilihannya. Ya, itu pilihannya. Kecuali kalau imam masih sujud yang kedua, makmum udah selesai. Misalnya nih, imam sujud yang kedua, selesai, rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wafani. Imam sujud yang kedua, Allahu akbar. Ini makmum pas, waladhdallin, amin. Nah, imam ruku, Allahu akbar. Imam masih sujud yang kedua. Nah, ini makmum teruskan sholatnya dan dia mendapatkan 1 rakaat dan dia dimaafkan. Tertinggal 3 rakaat itu. Jadi harus ruku buru-buru
Ya, kalau imam masih sujud yang kedua, sebelum bangun dari sujud yang kedua ikut ruku. Kalau tidak ruku, nanti pilihannya dua tadi. Dia niat mufaraqah atau ikutin imam pada gerakannya imam. Nah itu. Nah ini berlaku pada 8 kasus yang akan disebutkan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, idza syakka hal qara al-Fatihata amla. Apabila makmum ragu apakah sudah membaca surah Al-Fatihah atau belum. Ragu nih. Imam sudah minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Udah baca Fatihah belum ya saya? Nah, ini wajib baca Fatihah. Imam ruku, biarin ruku. Saya baca Fatihah. Enggak apa-apa ketinggal, enggak apa-apa. Sampai 3 rukun, cuman ketetapannya tadi. Kalau seandainya imam di sujud yang kedua, makmum selesai Fatihah, kemudian ruku, nah ini makmum berarti terusin sholatnya ngikutin imam. Tapi dia selesaikan, itidal sujud biasa gitu ya. Meskipun gerakannya tidak sama dengan imam, karena imam misalnya bangun dari sujud yang kedua, duduk tasyahud atau berdiri, tergantung rakaatnya. Tapi makmum ini tetap dikatakan sah sholatnya, uzurnya diterima, dimaafkan tertinggal, dan dia mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau ketika imam bangun dari sujud yang kedua, imam bangun sujud yang kedua, makmum belum selesai Fatihahnya, maka tadi jawabannya milih 1 mufaraqah, teruskan sendiri salatnya dan bukan jamaah lagi. Yang kedua ngikutin gerakan imam, berarti dia tertinggal 1 rakaat. Itu kalau uzur yang kedua jika makmum ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Yang ketiga, idza nasiya qiraatal Fatihati, apabila makmum lupa membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini mah udah yakin lupa. Imam misalnya nih lagi baca surah An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas. Mau ingat dalam hati, saya belum baca Fatihah ini. Lupa kan tadi, sekarang baca Fatihah. Imam ruku, belum selesai baca Fatihahnya makmum, terusin. Dan kasusnya sama dengan yang tadi. Gitu. Uzur yang keempat, iza kana muwafiqan lil imam washtaghala bi sunnatin qadu'ail Fatihahi kadu'ail istiftahi faroka'al imamu. Uzur yang keempat atau masalah yang keempat, apabila makmum muwafiq dengan imam. Apa muwafiq? Artinya makmum itu sempat membaca atau mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah pada saat berdirinya imam. Seperti dari awal sudah datang. Ya, itu kan berarti dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama imam dalam berdirinya. Tapi ini si makmum malah sibuk melakukan sunnah, seperti membaca doa iftitah. Misal imam sudah berdiri dan sudah membaca surah. Misal dia sudah membaca pertengahan Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang 1 orang, takbir Allahu Akbar. Nah ini namanya makmum muwafiq. Kenapa? Kalau dia setelah takbir langsung baca Fatihah, pasti akan selesai sebelum imam ruku. Cuman karena dia baca doa iftitah, maka ketika dia baca Fatihah nggak selesai, imam keburu ruku. Kesalahan dia, kenapa baca doa iftitah? Nah, bagi mau yang semacam itu tadi, Fatihahnya diteruskan wajib. Tertinggal 3 rukun oleh imam, tidak apa-apa, dimaafkan dan hukumnya sama seperti yang lewat tadi. Paham ya? Itu makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan waktu cukup baca Fatihah di berdirinya imam atau pada saat berdirinya imam. Ya, tapi dia malah sibuk membaca doa iftitah, baca sunnah. Nah, maka dia wajib menyelesaikan Fatihahnya dan dimaafkan tertinggal 3 rukun dari imam dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Uzur yang kelima, idan tazara, apabila makmum menunggu saktatal imami, diamnya imam, liyaqra'ahu wa suratal fatihati, dengan tujuan untuk membaca Fatihah pada saat imam diam. Faroka'al imamu,
Lalu imam ruku, walam yatamakanil ma'mumu min qiraatil Fatihati, dan makmum gak sempat baca Fatihah semuanya atau sebagiannya, maka makmum wajib meneruskan Fatihah. Imam, ya kan kalau dalam sholat jahriyah, sholat yang bacaannya keras, setelah amin sunnah diam kan? Tapi kan banyak yang nggak pakai ini. Waladhdallin, amin. Sunnah kan diam dulu tuh. Kasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Dikira-kira saja. Setelah itu baru Bismillahirrahmanirrahim, baca surat apa terserah. Kebanyakan imam, bukan hanya di sini, di luar juga sama, setelah amin langsung Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada saktahnya tuh. Nah, seorang makmum yang sengaja dia tidak baca suratul Fatihah pada saat imam baca Fatihah, dengan alasan nanti setelah amin imam diam, saya baca Fatihah. Ternyata setelah amin imamnya nggak diam dulu, langsung nyambung baca surat, dan yang dibacanya inna atoina, pendek. Makmum baru setar Al-Fatihah, otomatis nggak kekejar tuh. Imam selesai inna syani'aka huwal abtar, makmum baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, sampai 3 ayat. Imam udah ruku, ini makmum teruskan Fatihahnya. Teruskan, dan tertinggal 3 rukun dari imam dimaafkan dengan ketentuan yang sama tadi. Gitu. Nah, itu 5 uzur, 5 kasus. Kemudian uzur yang ke-6 yang dimaafkan, tertinggal dari imam 3 rukun dimaafkan. Iza namal ma'mumu fi tasyahudil awali, apabila makmum tidur pada tasyahud awal. Ya, tidur. Emang boleh ya? Boleh, jangan disengaja aja. Ya. Salatnya salat Isya, kecapean, habis hajatan. Di tasyahud awal makmum ketiduran. At-tahiyatul mubarakatus. Tidur. Imam bangun, Allahu Akbar, tiduran. Imam udah mau ruku, makmum baru sadar. Udah pada bangun ya, Allahu Akbar, baca Fatihah tuh. Baru imam Allahu Akbar ruku. Nah, gimana nih? Terusin Fatihahnya. Ketinggalan 3 rukun dimaafkan. Kenapa? Ketiduran pada tasyahud awal. Baik. Uzur yang ke-7, idah talata alaihi takbiratul imam ka'a'ma aw kana fi zulmatin. Jika takbirnya imam itu dianggap apa ya? Sesuatu yang tidak diyakini oleh makmum. Samar. Ya, kenapa samar? Karena gelap atau makmumnya orang buta. Ini takbir apa nih? Takbiratul ihram apa takbir intikal? Tuh, karena kan buta nih, nggak tahu. Atau karena gelap. Imam Allahu Akbar. Takbir apa ini ya? Imam takbir. Makmum nggak yakin ini imam takbir apa. Nah, makmum sedang baca Fatihah, kemudian imam takbir. Dan makmum nggak tahu takbir apa nih? Takbir ruku, apakah takbir duduk, apakah takbir sujud, apakah ulang dari sujud? Makmum ketinggalan dari imam 3 rukun dimaafkan. Teruskan baca Fatihahnya. Kenapa? Takbirnya nggak jelas. Takbir apa itu? Kenapa nggak jelas? Makmumnya buta atau dalam kondisi gelap? Tapi itu kasus jangan kejadian. Kemudian uzur yang ke-8, idza jalasa fi tasyahudi yukammiluhu ba'da an qamal imamu anhu. Apabila makmum duduk tasyahud awal, ia menyempurnakan tasyahud setelah imam bangun. Misalnya tasyahud awal imam dan makmum, ya. Imam tasyahudnya cepat karena dia baca yang pendek. Mana yang pendek?
At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pendek tuh. Makmum tahiyatnya panjang, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatun. Imam bangun, makmum tasawufnya diterusin sampai selesai, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam bangun. Ketika makmum bangun, imam udah Allahu Akbar ruku, belum baca Fatihah. Fatihahnya baca. Ketinggalan 3 rukun dimaafkan dengan ketentuan yang sudah tadi lewat. Uzur yang ke-9, manasyal qudwata walam yatazakkar illa wal imamu sajidun. Makmum yang lupa sedang jamaah, lalu ingat pada saat imam sedang sujud. Waduh, kok bisa lupa ya? Ini ya kalau sepintas, wah ada-ada aja nih ulama nih. Tapi ini kasus yang namanya pengaruh orang banyak ya, ada aja tuh kejadian. Ada aja kejadian. Ketika mungkin banyak masalah di rumahnya, dia sholat jamaah, lupa bahwa dia sedang sholat jamaah. Berdiri aja dia mah baca Bismillah, Fatihah, baca surat. Pas imam sedang sujud, dia baru ingat, saya ini sholat jamaah. Ternyata jamaah yang pada sujud, dia sendiri yang berdiri. Nah, dia baca Fatihahnya terusin, ketinggal 3 rukun nggak apa-apa. Kenapa? Karena lupa sedang jamaah dan ingat pada saat imam sedang sujud. Nah, itu kasus yang jarang terjadi, tapi mungkin bisa terjadi. Nah, itu 9 masalah tadi. Ya, saya nggak baca perbedaan pendapat ulamanya, kesimpulannya saja 9 kasus tadi itu dianggap uzur, ya. Makmum boleh tertinggal 3 rukun daripada imam, tapi dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi kalau pada sujud yang kedua makmum selesai Fatihahnya, maka makmum teruskan ruku, i'tidal dan seterusnya. Tapi ketika imam sudah bangun dari sujud yang kedua, makmum belum selesai atau baru selesai, maka si makmum ini 2, 1 mufaraqah, yang kedua ngikutin imam pada nambah 1 rakaat nanti gitu. Idrakul jama'ati wa ghairiha, nanti kita bahas seperti apa seseorang bisa menemukan sholat jamaah, bisa dianggap ya mendapatkan fadilah jamaah dan masalah yang lainnya insyaallah. Sebelum saya tutup dengan Fatihah dan doa kifaratul majlis, mungkin ada yang mau bertanya?